Mandiri. Acara pertama itu pembukaan oleh protokol laporan Ketua LKSA, 3 sambutan Pak Kadis Sosial oleh Kasih Resos Anak Dinsos Kabupaten Goa, 4 sepatah kata dan arahan Kepala Balai BRSANPK Todopuli Makassar, 5 penyerahan simbolis bantuan. Baik, mari kita sama-sama melangkah di acara kedua, yaitu laporan Ketua LKSA. Mohon izin Ketua LKSA yang lagi protokol mungkin bisa diwakili sama Ketua Lembaga LKS kepada Bapak Haji Rizal Denari, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Balai BRSANPK Todopuli, yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Goa atau yang mewakili, yang diwakili oleh Kepala Seksi Anak, yang saya hormati dari Sakti Beksos Bu Soraya, yang saya hormati pimpinan LKSA Wahid Ilahi Ibu Ratnawati, yang saya hormati seluruh rombongan dari Balai dan dari Dinas Sosial Kabupaten Goa yang sempat hadir pada sore hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan anak kami semua, dari ibu-ibu yang sedang mendampingi anaknya untuk melakukan tamu penguatan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku Ketua Yayasan Wahid Mandiri yang berletak di Jalan Tanggul Taman Bunga di Desa Bontola, Kecamatan Palangga, yang menaungi ada beberapa jenis lembaga. Pertama ada lembaga LKSA. Kami juga menyampaikan kepada Kepala Seksi, karena Kepala Seksi kami ini baru, tentu masih banyak apa yang dikatakan tadi barangkali dia belum pas bagaimana sistem program ini. Karena di anak itu Pak Kasih ada 5 klaster, tentu di bawah koordinasi Kepala Balai BRSANPK Todopuli. Jadi ada 5 klaster ke anak. Kalau di Wahid Mandiri ini ada beberapa klaster, ada antar, anak jalanan, anak ABH yang di bawah binaan, di bawah naungan Yayasan Wahid Mandiri LKSA Wahid Ilahi. Ya, sebagai pertanyaan tadi di sana apa? Di sana asramanya Pak. Kalau di sini ada kantornya, satu sekaligus semua ada di bawah naungan yayasan ini, ada Alikusia. Lembaga Alikusi ini yang terdiri dari nama pembinanya kalau namanya dulu waktu masih program, waktu sebelum kongres itu namanya Kongker. Kongker itu berarti pembinaan bukan berbasis keluarga. Sama termasuk ini Pak, cuma nama program Kementerian Sosial kita hampir setiap tahun berubah. Sama juga dengan program anak itu, di program anak itu begitu Pak, setiap tahun ada perubahan. Jadi kami juga selaku ketua yayasan menyampaikan pertama-tama selamat datang kepada Ibu Kepala Balai, selamat datang Kepala Seksi dan seluruh para rombongan di lembaga LKS Wahid Mandiri. Nah, tentu selain daripada
lembaga sekedar laporan juga Bu. Selain daripada lembaga sosial dan namanya lembaga pendidikan yang sedang dengan SD dan SMP. Kenapa kami jadikan sebagai lembaga pendidikan? Karena tentu anak yang namanya anak jalanan dulu yang tidak ada namanya pendidikan, banyak yang terputus sekolah, bahkan yang tidak pernah sekolah. Itulah yang kerja-kerja seluruh para petugas Yayasan Wahyu Mandiri melakukan rekrutmen kepada pendekatan kepada keluarga sehingga anak ini bisa sekolah, bisa kembali kepada sekolah. Jadi final ini sekolah di sini sendiri Bu. Yang sudah dengan SMP, SD, cuma di sini kan di bawah dengan agama. Jadi madrasah Hidayah dan madrasah Sanawiyah Wahyu Mandiri. Jadi alhamdulillah walaupun sekecil itu menyambut, tapi manfaatnya sangat luar biasa karena lembaga pendidikannya, ada lembaga sosialnya. Sosial itu ada kita hampir 5 klaster Pak. Karena setiap ada permasalahan di Kabupaten Goa pasti arahnya ke Wahyu Mandiri Pak. Maupun lansia maupun orang sekarang masih ada Pak. Itu bukan lansia tapi masuk dalam kategori terlantar. Itu sudah terjadi sekitar 3 bulan di sini. Di beberapa bulan yang lalu juga ada lansia kita sudah dirujuk ke mereka di Kanti Jompo. Jadi itu. Jadi kami kembali kepada program anak ini Pak. Nantinya program anak ini kita kasih masuk dalam klaster anak jalanan Pak. Jadi anak ini kenapa dikatakan anak jalanan? Karena biasa anak ini biasa di atas 8 jam beraktivitas di jalan, biasa dulu. Tapi sekarang itu benar-benar telah merah Pak. Terus saya tetap dengan kami itu namanya telah merah. Yang biasa kayak di tempat bensin yang biasa di warung. Tapi itu juga kita sudah mulai berani Pak. Aktivitas itu gunanya pendamping untuk melakukan terapi. Jadi ada namanya kunjungan ke tugas pendamping itu melakukan kunjungan minimal biasa 2 kali sampai 3 kali ke rumah keluarga anak untuk melakukan kenapa ini supaya anak ini dan keluarga jangan terlalu dibiasakan untuk turun ke jalan. Jadi ini tugas pokok pendamping anak. Karena sekarang itu kita punya di Wahyu Mandiri ini 1:5. Ini sudah laporan kami juga. Satu pendamping mendampingi 5 anak. Tujuan pendamping itu bukan bagaimana karena dia biasa anak itu karena biasa ada tidak masuk sekolah, maka tugas itu pendamping bagaimana dia bisa menuju dia supaya dia bisa aktif kembali di sekolah. Nah, selama karena situasi kondisi COVID-19 ini artinya tidak sekolah tapi tetap ada pantau guru-gurunya tetap ada yang kalau keluarganya pakai handphone itu sistem belajar online. Jadi itu. Jadi anak jalanan ini sudah kalau di Kabupaten Goa ini Pak, itu artinya sudah kalau di jalan di lampu merah itu kita sudah berikan kalau jalan sampai ke jalan lampu merah. Kalau ada yang mau ke ini jadi biasa di pompa bensin itu Pak, pompa bensin, tapi itu juga sudah mulai kurang, tidak sama di sebelumnya dilakukan pembinaan di Wahyu Mandiri ini. Dan mudah-mudahan nanti untuk ke depan ini dengan adanya program, dengan adanya apalagi kita punya balai ini berdomisili di Sulawesi Selatan, mudah-mudahan program ini bisa ditingkatkan Bu, karena tentu sangat bermanfaat sekali ketika program ini diadukan kepada lembaga Akasya menangani anak, sangat bermanfaat dan sangat tepat sasaran. Jadi jumlah yang penerima ini walaupun katanya ada tambahan tapi sampai sekarang kan belum ada ya. Jadi yang dapat ini sudah laporan juga makasih 50 anak Pak. Cuma kita ini karena ada pembatasan itu jadi tahun ini tanpa Pak diundang 10 anak untuk penyerahan bantuan sekaligus kegiatan tepat. Nanti setelah ini tergantung dari berapa bagaimana sistem pengaturannya nanti, apakah nanti berapa jam kemudian diundang lagi. Jadi sekedar laporan itu artinya ini kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diundang 10 anak dan 10 orang tua, masing-masing pendamping dari orang tua anak. Yang terakhir kami juga selaku Ketua Forum Lembaga Sosial Anak Provinsi Selatan
Kepikirannya karena saya ini setiap malam ini punya, mudah-mudahan bisa diperjuangkan juga untuk kedepannya, karena setiap malam itu siang malam itu kan ditelepon, Pak bisa bagaimana Bapak saya sudah forum ini kenapa tidak pernah ada untuk diperintahkan lagi untuk mengakses data kayak tahun kemarin itu kan sebelum masuk bulan Juli atau bulan itu sudah ada pengurutan data. Saya bilang sampai sekarang juga kan suatu forum belum bisa karena belum ada informasi dari kementerian. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu selaku sebagai kepala balai sebagai perpanjangan itu diantar kepada Kementerian Sosial di Dirjen Resos Anak. Itulah barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak pada Ibu Kepala Balai atas kehadirannya. Ibu hadir bersama dengan anak-anak bidang kami semua. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Seksi dan seluruh para rombongan dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kepala Balai yang sempat meluangkan waktunya hadir. Dan itulah barangkali kami sekedar sepatahkan tabu yang kami bisa sampaikan kepada. Kalau ada kurang kami mohon maaf dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Balai BRS AMPK Todopuli Ibu Kris beserta rombongan. Yang saya hormati Pak, saya tidak tahu sebetulnya terlalu banyak jabatannya Pak Haji saya. Dari acara ini yang saya sebut Ketua Yayasan Wahyu Mandiri, karena beliau juga ini Ketua Forum LKSA Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati pimpinan LKSA Wahyu Ilahi, Ibu Ratna dan teman-teman. Yang saya hormati partner saya Sakti Peksos Ibu Soraya, terima kasih telah hadir juga. Hormat khusus saya kepada Ibu, Bapak serta anak-anak kami yang sempat yang terundang pada hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Pak Kadis. Beliau sebenarnya sudah rencanakan untuk menghadiri kegiatan ini. Sampai kemarin saya pulang kantor itu disposisinya masih beliau yang hendak hadir, tapi karena tadi ada acara kegiatan pramuka ya, hingga selesainya acara terlalu berdekatan dengan undangan ini, jadi beliau tidak sempat. Jadi saya diminta untuk mewakili beliau menyampaikan beberapa hal. Ada juga Pak Kadis titip salam hormat kepada Ibu Kepala Balai dengan rombongan. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan ini pesan langsung dari Pak Kadis Sosial Kabupaten Goa kepada pihak balai. Ucapan terima kasih banyak atas apa yang telah diberikan kepada anak-anak kami di Goa, walaupun untuk tahun ini yang dapat program ini cuma 2 LKSA ya, yang satunya di LKSA Amrullah Asia di Limbung dan di LKSA kita ini sekarang. Jadi anak-anakku sekalian dan para ibu, kita patut bersyukur dari kurang lebih dari 30 LKSA di Kabupaten Goa ini. Alhamdulillah LKSA Wahyu Mandiri, Wahyu Ilahi bisa mendapatkan program ini. Karena ini juga program tidak serta-merta dapat, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh lembaga yang akan diberikan bantuan seperti ini. Ya itu tadi, apakah mungkin karena Pak Haji yang saya ketua forum, atau dia, saya yakin bukan karena ketua forumnya, karena saya perhatikan ini Wahyu Ilahi ya
boleh dikata manajemennya, strukturnya sudah seperti lembaga pemerintah, Bu. Ya. Itu kami mewakili juga pemerintah Kabupaten Goa sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah memberikan program ini, dengan harapan ini pesan kami kepada pimpinan LKS agar dimanfaatkan dengan baik, diperhatikan apa-apa nanti outputnya itu, termasuk juknis-juknisnya. Saya percaya teman-teman pengelola dibantu atau didampingi dengan sakti pesos, insya Allah kita semua bisa menyelesaikan program tahun ini sama-sama husnul khotimah, tidak ada ini, karena kita sama-sama mengetahui yang namanya bansos itu ya bukan hanya pemeriksa yang ngawasi, tapi masyarakat juga banyak di medsos bagaimana. Untuk anak-anakku juga dan para orang tua anak-anak, mohon maaf, jangan ada ini yang jika diistilahkan anak jalanan seperti penjara sampah aja tadi itu ya, anak-anak yang di atas 8 jam pada di luar rumah, tidak mesti yang meminta-minta. Bahkan anak-anak yang main di luar rumah itu di atas 8 jam sudah bisa dikategorikan anak jalanan. Jika adanya program ini, yang anak-anak seperti itu bisa dikurangi dengan memberikan edukasi kepada anaknya, disupport dengan kebutuhan-kebutuhannya berupa mungkin berupa logistik, juga berupa penguatan berupa edukasi, tidak hanya kepada anaknya saja tetapi kepada pihak keluarga. Itulah kenapa orang tuanya juga diharapkan datang, karena ini sasarannya program ini bukan hanya untuk anaknya tapi untuk keluarga. Selanjutnya, untuk karena kita semua ini dalam masa pandemi, Pak Kadis juga berpesan itu dan selalu menemani beliau menyampaikan bahwa anak-anak kita agar selalu dijaga, bagaimana anak selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kurangi main di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya. Dan saya mau anak-anak binaan ini menjadi contoh untuk anak-anak yang tidak dibina. Anak-anakku sekalian, jadikanlah memakai masker itu sebagai kewajiban. Apalagi ini kemarin sudah keluar peraturan Bupati Goa itu nomor 25 itu wajib masker, dan di situ ada sanksinya. Ada kita orang tua anak yang ditemukan tidak memakai masker di luar itu bisa dapat sanksi, suruh kerja bakti, disuruh membersihkan fasilitas umum. Kalau Makassar lebih ini lagi karena KTP-nya yang dibutuhkan. Ya. Jadi mau dicatat anak-anakku sekalian sama ibu bapak agar didisiplinkan itu dari sekarang protokol COVID. Selain itu, selain menjaga ini protokol COVID yang sudah sering disosialisasikan itu, Pak Kadis juga berpesan agar kita jaga imun, kesehatan. Salah satunya itu biasakanlah sering-sering mengaji, pesannya Pak Kadis kepada anak-anak. Karena itu bisa membuat kita tenang sehingga imun kita bisa istilahnya apa ya, terekspres karena ketenangan itu. Itu penyampaian langsung Pak Kadis, dan di setiap kesempatan siapapun yang mewakili beliau itu wajib disampaikan. Termasuk ini kalau khusus berkaitan dengan ini, pesan khusus kami kepada para orang tua bapak ibu, Kadis sangat tidak mau itu anak-anak kita dimarahi
jadi dikurangi memarahi anak-anak. Mungkin tugas pengurus lembaga juga ini yang menyampaikan bagaimana mempengaruhi anak itu tanpa memarahi. Bagaimana kita menyampaikan keinginan kita kepada anak-anak tanpa ada kesan dimarahi. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Dan untuk seperti apa, bagaimana, dan untuk apa program ini, mungkin lebih tepatnya itu kalau saya yang menyampaikan. Saya juga terus terang masih mempelajari ini, karena pengalaman pertama sejak dilantik di Dinsos itu yang program seperti ini. Oh ya, satu lagi mungkin pesan ini khusus buat Pak Ketua Forum LKSA kita. Di sini saya sampaikan juga bahwa saya dengan teman-teman di Kesos Anak itu ada program yang ini. Kami mau menertibkan administrasi anak-anak kita, baik binaan luar maupun binaan dalam, karena ada beberapa kasus yang saya temui bersama teman-teman sakti itu. Kadang ada sesuatu yang sifatnya mendesak darurat, cuma kita terkendala dari administrasi pendudukannya. Mau dibantu dengan pemerintah itu kan syaratnya harus terdaftar di DTKS. Terdaftar di DTKS pertama harus berkata gua ini kan banyak, masih ada teman-teman kita di LKS yang lain itu ya masih beralamat di luar, dicek di daerah asalnya dulu terdaftar juga di DTKS. Padahal untuk mengikut di DTKS itu bukan sesuatu yang susah. Apalagi tadi Dinsos kan satu atap dengan yang menginput. Jadi tinggal datanya mungkin minta tolong Pak, jadi bisa disampaikan ke teman-teman agar disortir dengan baik anak-anak kita yang belum lengkap data-data kependudukannya itu. Nanti kita fasilitasi bagaimana kita perlu syarat-syarat itu, karena semua sumbangan bantuan yang sifatnya dari pemerintah itu syarat utamanya harus terdaftar di DTKS. Karena kemarin kalau kami menemukan kasus ini, penyampaian kepada Ibu Balai, kasus-kasus yang anak yang belum ada dokumen-dokumen kependudukannya, DTKS-nya belum, otomatis belum ada KIS-nya, itu kami biasa menghubungi lembaga-lembaga ini untuk mempraktisi biaya-biaya darurat itu, misalnya ke Basnas, ke dompet global, dan ada beberapa kasus memang seperti itu, karena di Dinsos atau pemerintah yang mengatakan saatnya harus itu dulu, harus apakah ini anaknya ada di BPS, karena itulah yang menyatakan bahwa ini memang orang yang layak dibantu. Ya saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini waktu yang rawan ya, tapi kita patut mengucap syukur kehadiran Allah SWT. Oleh karena kita masih diberi kesehatan yang sempurna, bisa terhimpun bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan dari bantuan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial melalui LKSA Fahimullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Resos Anak yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Wahyu Mandiri Pak Rizal dan Ibu Ketua LKSA Wahyu Ilahi, seluruh hadirin baik ibu maupun anak yang diundang untuk termin pertama pada kegiatan ini yang berbahagia. Ini mungkin yang pertama kali saya berdiri lagi di depan umum setelah kondisi pandemi COVID-19 ini. Kenapa saya harus berdiri di depan umum? Karena ini adalah tanggung jawab saya. Tadi kita bincang-bincang di dalam bahwa Balai sekarang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dikemas dalam nama Progres, singkatan dari Program Rehabilitasi Sosial 5.0 New Patient New Platform. Seperti yang Pak Rizal katakan tadi, menjelaskan bahwa Progres 5.0 itu adalah 5 klaster. Di dalamnya ada lanjut usia, ada anak, ada korban penyalahgunaan nafsa, ada tuna sosial dan korban perdagangan orang, kemudian ada yang belum saya sebut apa ya, penyandang disabilitas. Jadi 5 klaster ini Progres 5.0 melaksanakan 4 program utama. Yang pertama adalah bantu, yang kedua adalah terapi, yang ketiga pengasuhan, tergantung sasarannya. Kalau anak berarti pengasuhan anak, kalau lansia pengasuhan lansia, pengasuhan sosial, disabilitas juga demikian. Kemudian yang terakhir adalah penguatan keluarga. Program penguatan anak dan keluarga ini merupakan kolaborasi 2 kegiatan, yaitu pengasuhan anak dan penguatan keluarga. Saya berterima kasih karena Wahyu Ilahi sudah mengemas kegiatan dari bantuan rehabilitasi sosial ini ke dalam 2 komponen kegiatan yang penting dalam Progres 5.0 tadi. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang sekarang dikemudikan oleh Pak Hari Hikmat selaku Dirjen Resos mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan asistensi rehabilitasi sosial, bantuan pengasuhan anak dan bantuan penguatan keluarga. Atensi rehabilitasi sosial ini yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan khusus memang agak panjang Pak ya, Pak Kasih. Dan jadi kalau kita baru pertama kali ketemu dengan ini nama balai, kayaknya lidahnya agak keluh gitu. Oleh karena itu anjuran dari Pak Dirjen, bagaimana kalau kita menggunakan yang simpel-simpel aja. Oleh karena itu di medsos kami lebih menggunakan Balai Anak Pedofili Makassar. Karena dari 8 balai yang ada di seluruh Indonesia, kalau kita singkat BAPN, itu tidak samanya. Kalau di Jakarta namanya Balai Anak Hadaya di Jakarta, berarti BAHJ, kemudian Balai Anak di Magelang juga berbeda ya, Balai Anak Antasena Mendoran, Batam ya. Jadi memang beda-beda. Jadi kita menggunakan Batam, BAPN, Balai Anak Pedofili Makassar. Kegiatan yang kami laksanakan ini menjangkau 7 wilayah, Pak. Jadi kalau 7 wilayah, kuenya hanya jumlahnya 1050. Bayangkan saja kalau 7 wilayah, masing-masing wilayah berapa kabupaten, berapa LKSA. Jadi mohon dapat dimengerti kalau di sini hanya dapat 50. Ada satu wilayah, yaitu wilayah Papua Barat, yang saat ini menyerahkan ketidakkemampuan mereka untuk mengambil atau mengelola 10 anak.
Oleh karena itu, atas kajian penanggung jawab lapangan dalam hal ini Pak Yusran selaku penanggung jawab wilayah Sulawesi Selatan menyanggupi dalam kelompok kerja itu bahwa setelah berbincang dengan ketua Yayasan Wahyu Mandiri dan ketua LKSA Wahyu Ilahi, mereka menyanggupi untuk menyalurkan bagi 10 anak tambahan. Nah, ini tadi saya ngobrol-ngobrol dan baru tahu bahwa yang 10 itu belum turun sampai hari ini. Insya Allah hari Senin saya akan menyurat ke BNI untuk menegur, karena ini sudah cukup lama, kalau saya tidak salah 1 bulan ya, kok belum ada kerja di dalam internal mereka untuk segera mengalihkan kepada LKSA Wahyu Ilahi yang sudah mengirimkan nama dan nomor rekening yang ada di wilayah Sulawesi Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi dari 1050 itu kuenya dibagi-bagi 7, Wahyu Ilahi hanya dapat 50, LKSA-nya cuma 2 ya. Pak Kadis minta maaf, ini salam hormat sama Pak Kadis, saya katakan hanya 1050. Penurunan jumlah ini memang karena anggaran di Direktorat Rehabilitasi Sosial yang memang juga jumlah ban resosnya itu turun, yang dari 12.000 menjadi 8.000. Jadi sasaran kita memang 1050, tetapi terbagi di 7 wilayah. Jadi Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Tenggara, Tengah, Papua, dan Papua Barat. Oleh karena itu pembagiannya memang kita berdasarkan persentase jumlah data yang diberikan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Kenapa LKSA di sini mendapat 50 itu juga dipresentasikan oleh penanggung jawab lapangan, karena dia yang memiliki data anak. Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, jumlahnya itu 357 ya, 357 anak. Kalau LKSA Wahyu Mandiri, Wahyu Ilahi, Yayasan Wahyu Mandiri bisa mendapat 50 dari berapa LKSA semuanya? 9. Kalau 350 dibagi 9 kan seharusnya jumlahnya hanya sekitar 40 ya. Berarti ada bonus ini Pak dari Pak Yusran. Dan harus tambah 10. Kalau 350 kan 360 bagi 4 bagi 9 kan 40 kenanya. Jadi ini sudah kasih bonus ini Pak Yusran sama Pak Rizal ini ya. Terima kasih lah kepada, mungkin ada pertimbangan administrasi dan sebagainya, sehingga Yayasan Wahyu Mandiri dan turunan ini adalah LKSA Anak Wahyu Ilahi bisa mendapat plus 10 gitu. Jadi 357 anak. Namun berkembang, kemudian tadi saya katakan bahwa kita akan menarik yang dari Papua untuk kembali ke Sulawesi Selatan, dan yang siap menerima adalah LKSA Wahyu Ilahi. Jadi ada 367 sekarang posisinya untuk Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis, wakil Pak Kadis tadi, bahwa memang hanya dua yang ada di sini. Kalau datanya LKSA berapa semua Pak? Sulawesi Selatan 378. Kalau kita bagi, kan kita dapat 9 ya kalau nggak salah. Dari 378, berarti kita ada di area berapa persen itu. Kita bersyukur bahwa masih bisa dapat 2 gitu. Ya, kalau 379 hanya 9 LKSA dikasih, ya kita hanya dapat 3%. 3%. Maksudnya 3% itu untuk Sulawesi Selatan. Ya memang kita harus bersyukur, dari 3% itu kita berhitung di antaranya, gitu ya. Jadi sebagaimana tadi apa yang disampaikan oleh Pak Misal, bahwa mohon ke depan lebih diperhatikan, lebih di support, itu pasti, karena kita bekerja secara proporsional sesuai dengan nanti kan ini ada laporannya, itu akan dinilai oleh teman-teman yang terbentuk dalam Pokja.
bagaimana kualitas kerja kita, bagaimana akuntabel melaksanakan bantuan ini, sebagaimana yang Pak Kadis tadi katakan, terima kasih, bahwa ini diawasi oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah saja. Oleh karena itu kehati-hatian supaya kita memanfaatkan secara maksimal anggaran ini adalah yang paling utama yang kita harus lakukan. Saya memiliki pesan kepada LKSA Wahyu Ilahi, terutama Yayasan Wahyu Mandiri yang selalu mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial. Mohon dilaporkan jika ada petugas yang meminta imbalan. Mohon dilaporkan jika ada petugas yang menjanjikan sesuatu untuk hal-hal yang diproses untuk memperoleh bantuan. Ini sangat tidak dibolehkan. Kita bekerja secara profesional sesuai dengan data hukum yang ada. Saya punya teman-teman sakit Texas yang berada di ujung tombak, yang hadir pada hari ini dari sakit Texas Kabupaten Goa. Mereka di ujung tombak yang memverifikasi data-data yang dikirim oleh LKSA. Saya dapat bersihnya. Jadi kalau salah berarti kembali ke sumbernya. Jadi memang kita akan saling mengevaluasi karena sakit Texas adalah mitra kami. Saat ini kami sudah membuka ruang sekretariat sesuai dengan instruksi dari Pak Dirjen, supaya di bawah itu harus ada sekretariat bersama. Mungkin walaupun tidak bisa di sana, komunikasinya itu kami tahu apa yang terjadi di Kabupaten Goa, apa yang terjadi di Kabupaten Maros, Kota Makassar dan sebagainya melalui sekretariat bersama. Segera diinfokan karena mereka berada di lingkup balai kami. Itu tujuan yang dibuat oleh Pak Dirjen Resos, Pak Hikmat. Kemudian menurut Pak Wisal dari Ketua Wahyu Ilahi bahwa kegiatan ini adalah tahap pertama karena yang hadir kan hanya 10 ya. Saya memesankan sekali lagi bahwa yang 40 benar-benar dilaksanakan, jangan ada yang tidak dilaksanakan dan terdokumentasi secara baik, terlakukan secara akuntabel karena bantuan ini menjadi penilaian bagi kita untuk mendapatkan subsidi ke depan. Kalau apa yang dilakukan pada hari ini tidak memberi hasil yang baik, pasti akan terevaluasi secara baik oleh tim dan itu akan menjadi catatan tersendiri. Saya bersyukur bahwa setahu saya sejak bantu resos ini, bantuan rehabilitasi sosial ini diluncurkan melalui balai, ini tahun kedua. Iya. Tahun kedua, Yayasan Wahyu Mandiri, turunannya adalah LKSA Wahyu Ilahi mendapatkan bantuan walaupun terbatas. Terbatas itu tadi, tahun yang lalu 8.000, sekarang tahun yang lalu 12.000, sekarang tinggal 8.000, tahun lalu berapa? Nah, 75. Ya, jadi mohon dipahami, itu terus kami sampaikan ke Pak Dirjen selaku pengambil kebijakan tertinggi bersama-sama Ibu Direktur kami gencar supaya sasarannya ditambah, jangan sedikit karena kita mengatakan bahwa anak adalah masa depan bangsa. Kalau anak tidak terlalu diperhatikan, maka tokoh sejarah ke depan ini menjadi lemah. Jadi itu. Kemudian saya berterima kasih sekali karena balai kami boleh diundang untuk hadir pada hari ini ya sebagai penanggung jawab program di balai. Kami merasa Yayasan Wahyu Mandiri, turunannya adalah LKSA Wahyu Ilahi, benar-benar merasa bahwa kami adalah partner kerja. Oleh karena itu kami berharap bahwa kemitraan ini terus berjalan, terus berlangsung, apalagi double guard dan barisannya selain ketua Yayasan Wahyu Mandiri juga adalah ketua forum LKSA. Tadi saya gampang aja, berapa orang LKSA kita kan gitu ya, mendapat informasi. Ya kenapa mungkin kita akan bikin juga sekretariat bersama karena sasaran layanan saya bukan hanya kepada anak yang ada di LKSA, tetapi saya juga mempunyai sasaran layanan anak yang di luar LKSA, mempunyai sasaran layanan di komunitas dan langsung kepada anak sendiri. Jadi kalau sasaran saya juga kepada LKSA, berarti LKSA itu harus diberi ruang
berjuang sebenarnya untuk mendapat tempat di dekat-dekat kami. Kalau jauh kayak begini kan susah saya komunikasinya dengan Pak Rizal. Saya pikir begitu, sama mungkin dengan Sakti Texas karena dia mitra terdekat. Jadi kita harus senantiasa bersinergi dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial sehingga penanganan rehabilitasi sosial anak ini bisa lebih optimal. Dan rasa terima kasih saya untuk Pak Kadis Sosial, salam hormat saya atas perhatian dan bimbingan serta kerjasamanya selama ini, bukan hanya dalam kegiatan pembinaan LKSA, tapi beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bersama selama ini juga itu terus berjalan secara sinergi, dan kami berharap itu terus dapat kita lakukan ke depan. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saya berharap bahwa semangat kita, sebagaimana Pak Kasih tadi katakan, semangat kita harus beriring. Harus saya bimbing, Belum Hasan. belum ya? Ya, oke. Ya, saya tidak paham, jadi saya tanya, dan saya punya salah ya. Jadi harus seiring. Menghadapi pandemi COVID-19 ini harus seiring. Iman dan imun, hanya beda A dan U. Imannya penuh penyerahan kepada Allah SWT supaya kita dilindungi. Imunnya protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 harus ditetap, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Kasih tadi. Oleh karena itu pesan saya terakhir, mari sama-sama menjaga Yayasan Wahyu Mandiri, LKSA Anak Wahyu Ilahi. Ini kelurahan apa namanya Pak? Kelurahan Desa Bontoala, Kecamatan Kalangga, Kabupaten Goa, Provinsi, lebih luas lagi Provinsi Sulawesi Selatan, supaya tidak menjadi media penyebar pandemi COVID-19. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh karena itu, saya berharap anak-anakku sekalian dan seluruh orang tua yang hadir pada hari ini, mari membiasakan diri. Terus terang, saya pertama kali menggunakan ini sangat terganggu. Tetapi sebagai aparat saya harus menunjukkan bahwa inilah protokol yang harus saya gunakan setiap hari dalam kehidupan saya. Ini melekat, tidak pernah terlepas. Karena saya sudah ceritakan secara ringan bahwa saya ini dari Kendari menggunakan pesawat harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tetapi saya tidak boleh melakukan isolasi mandiri karena ketentuannya saya harus masuk kantor supaya selaku OTG, orang tanpa gejala ini silakan belum. Selaku orang tanpa gejala saya harus membentengi diri saya sehingga saya tidak menularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Isolasi mandirinya lepas tadi, kemarin hari Kamis, sudah 2 minggu, stop. Bersamaan dengan itu, saya mendapat informasi salah satu staf saya yang bersama-sama dengan saya rapat pada hari Senin positif swab. Terpaksa isolasinya dilanjutkan. Ini saya terbiasa nyaman-nyaman aja dengan pakaian yang seperti begini. Ya, ada yang biasa sementara saya senang di shooting gitu ya dari luar, saya bilang ada yang lihat deh, wartawan atau apa itu, noting saya. Sekalinya ya bukan saya yang shooting, kalian yang tidak mau duduk menjaga jarak, hati-hati saya bilang. Dilapor sama Satgas, lembaga yang kena. Oke? Jadi oleh karena itu saya pesankan, jaga lembaga, jaga